Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Biasa rutinitas pagi ini saya mewadahi telur ya. Nah, pada kesempatan kali ini di musim panas yang sangat-sangat panas ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting untuk para peternak ya. Karena kemarin saya sadar waktu saya mau nanam selada sama nanam sawi ya. Jadi waktu saya nanam biji itu airnya kok cepat kering di dalam wadah ya. Di dalam wadah itu kok loh ini airnya cepat kering. Oh ternyata setelah saya rasakan, oh ini musimnya panas dan kering ya. Jadi bagi para peternak yang memelihara ternak puyuh, hati-hati saja pada bulan Agustus ini tahun 2024, sering-seringlah diberi vitamin ya. Diberi vitamin dalam 1 minggu itu 5 kali lah minimal. Nanti yang 2 hari itu dikasih air putih biasa ya. Jangan dijor setiap hari. Dalam 7 hari dikasih 5 hari 2 hari istirahat. 5 hari 2 hari istirahat seperti itu. Untuk jaga-jaga agar burung puyuh kalian tetap fit dan tidak mudah stres. Kemudian untuk masalah telur ya, jangan sampai kalau kalian itu telurnya mau disimpan dalam waktu yang agak lama, kalian telur yang seperti ini, yang retak ini kelihatan nggak ya? Ini retak sedikit ini jangan sampai dimasukkan, nanti kempes lama-lama. Kalau telur yang retak sedikit dimasukkan, kalau misalnya disimpan dalam waktu 3 hari 4 hari nanti kempes, kasihan nanti yang beli ya. Dikira bentuknya masih bagus, ternyata setelah dipencet kempes, ini bolong tengahnya karena terjadi penguapan. Dalam telur ini terjadi penguapan ya. Telur yang kondisi kulitnya tidak bagus jangan disimpan ya, jangan disimpan. Kalau kalian mau langsung dijual terus direbus nggak masalah, tapi kalau disimpan itu nanti akan kempes. Di sini saya akan kasih tahu kalian ya, bagi para peternak, ketika mewadahi telur itu diperhatikan pada musim panas seperti ini. Kalau pasarnya sepi, kalian harus perhatikan cara-cara yang benar ya, cara memilih telur yang harus direbus segera mungkin atau harus disimpan kalau misalnya pasarnya masih sepi. Jadi gini, yang pertama kita lihat ya, misalnya telur dengan warna cangkang kusam. Telur dengan warna cangkang kusam ini ketika baru keluar dari kandang sih masih bagus, masih kencang ya, cuman warna cangkang sama teksturnya kasar. Tapi kalau sudah lama, ini 3 hari 4 hari bahkan sampai 1 minggu, ini pasti kempes nih kalau dipegang. Nah, habis ini isinya. Ini jadi banyak komplain ini teman-teman. Ini biasanya karena puyuhnya nih, ini karena burung puyuh kalah berkompetisi ya dalam makan. Mungkin kurang vitamin, bisa dari faktor-faktor cuaca juga bisa ini. Jadi peternak itu harus tanggap sigap ya dalam menghadapi situasi perubahan iklim ya. Ini kalau kalian misalnya nih ya, misalnya di tempat kalian telur-telur seperti ini banyak dimasukkan terus dikasih ke pengepul, bisa jadi di tempat kalian bagus tapi nanti komplain ada, itu karena telur-telur seperti itu. Ini jadinya pada kempes ini teman-teman, bahkan ini sampai keluar belatung ya. Nah ini kemudian telur yang kulitnya tipis kayak gini teman-teman, awalnya ini pasti bagus, ini saya jamin ini pasti telur bagus, tapi sudah di tempat saya ini sekitar 5 hari kempes. Ini kan mau saya kasih ke pedagang kan, saya mikir juga ini komplain nanti pasti. Kemudian telur ini telur yang kulitnya bagus, ini kulitnya keras, cuman karena ada retak, ini kurang nutrisi untuk pembentukan telur, jadi seperti ini.
dalamnya tidak full isinya telur. Nah, nanti retak seperti ini. Ini lama-lama kempes ini habis. Nah, itu awalnya keras, bolong sedikit, terus dipencet jadi gini. Nah, ini isinya tinggal segini. Ini karena kurang nutrisi, mungkin pakainya dicampur, mungkin bisa jadi. Ketika pakai dicampur itu kan dalam proses pengadukan itu tidak bisa rata seperti pakai mesin ya, karena diaduk manual. Sama seperti ini. Dan ini banyak ini hasil sortiran. Ini karena cuacanya sangat panas sekali ya. Kalau yang normal bagus kan seperti ini. Ini normal dipegang itu kerasa beda. Normalnya seperti ini. Terus warnanya agak hitam ini bagus ya. Tapi kalau sudah kulitnya kusam, ini kan mulus mengkilap ya. Kalau sudah kusam kayak gini, kasar, kulitnya kasar ya, boleh kalian jual, tapi ingat ya, harus langsung direbus waktu itu juga di pedagang yang dekat dengan lokasi kandang. Misalnya kalian ada telur seperti ini ya, ini telurnya ini retak sedikit ini, tapi kalau dipencet, nah, jadi separuh kan. Ini karena kalau kulit telurnya itu tidak kencang ya, itu terjadi penguapan dari dalam keluar. Cairan yang dari dalam itu menguap keluar ya lewat membran-membran kulit telur. Fungsinya kulit telur itu kan untuk menjaga isi telur agar tetap utuh ya, agar tetap sehat dari bakteri dan dari penguapan. Nah, kalau kulit telurnya kayak gini ya, ini pasti menguap. Telur kayak gini jangan dimasukkan. Nah, ya boleh dimasukkan, nanti dijual langsung direbus. Ini awalnya nggak kayak gini nih, awalnya agak penuh ini. Kemudian telur dengan seperti ini, dengan bentuk seperti ini. Ini pasti sama ini. Ini ada retak sedikit ini. Ini bisa jadi kalah makan, bisa jadi pakannya dicampur, bisa jadi kurang minum, atau puyuhnya sakit. Efeknya ke telur seperti ini. Telur yang kulitnya bagus ini bisa jadi karena di kandang atau karena dalam perjalanan ini ada retak sedikit. Sama ini kalau dipencet. Ini lama-lama dalam waktu 1 minggu ini habis ini pasti teman-teman. Ini kalau direbus ya ini kurang lagi sedikit ini. Kurang cantik lah kalau misalnya dijajakan ke konsumen. Oh ya. Jadi ini masalah penyimpanan telur ya, untuk musim panas ini harus diperhatikan. Kemudian untuk peternak, ternaknya agar terhindar dari telur-telur seperti ini, itu ternaknya harus diberi cukup vitamin ya. Ya jangan kebanyakan juga tidak bagus, nanti boros di pengeluaran vitamin. Vitamin yang bagus itu ya, itu apa namanya? Vitaminnya yang bagus itu Fortevit ya. Fortevit itu dosis kecil tapi bisa untuk banyak. Untuk 1 galon itu dosisnya sangat kecil. Itu beli aja di poultry shop ya. Fortevit. Itu pemberian vitamin agar tidak seperti ini ya, untuk mengurangi resiko telur-telur yang seperti ini, dan untuk menjaga kesehatan puyuh di musim-musim pancaroba seperti saat ini panas ya. Kemudian kapasitas kandang itu perlu perhatikan. Kalau misalnya terlalu penuh sesak ya dikurangi kapasitasnya ya, agar kompetisi dalam mencari makan puyuhnya itu tidak terlalu berat. Kemudian kalau misalnya kandang kalian tertutup itu dibuka agar sirkulasinya lebih lancar. Minumnya jangan sampai macet ya,
Air minum harus dalam kondisi normal dan lancar. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya kita harus tanggap dengan perubahan iklim ya. Di bulan Agustus ini iklimnya sangat panas ya. Jadi bagaimana kita tahu? Yang pertama, kalian lihat sungai-sungai itu pada mengering apa tidak. Apalagi sungai-sungai yang saluran irigasi primer ya, sungai besar yang di bendungan-bendungan itu kalau kering itu berarti musim panas. Kemudian yang kedua, banyak orang-orang pada sakit ya, karena memang perubahan cuaca ini biasanya kan manusia itu egonya sangat tinggi. Ketika dia bekerja kurang minum dan lain-lain itu menyebabkan sakit. Tapi kalau ternak tidak ya, kalau dia haus ya minum. Kemudian kita setelah tanggap perubahan cuaca, yang kedua kita harus tahu kondisi ternaknya, kapasitas kandangnya gimana. Terlihat puyuhnya banyak yang kehausan atau panting atau tidak. Kalau misalnya banyak yang kehausan pada waktu siang-siang itu bisa jadi kandangnya terlalu padat ya, dikurangi kepadatannya. Air minum jangan sampai habis ya, karena waktu panas itu kan puyuh kan biasanya mencari air minum lebih sering. Jadi kalau misalnya puyuhnya kandangnya terlalu sesak, itu mau dikasih minum seberapapun itu kan nanti pasti kan bersaing ya. Ada yang dapat minum, ada yang tidak. Nah itu penting sekali ya. Apalagi kalau kalian pakai nipple nipple drinker yang dicuduk itu ya, kayak ayam itu jangan sampai terlalu rapat. Terus yang keempat, yang kemudian itu harus dikasih vitamin sesering mungkin ya. Jadi pemberian vitamin itu harus lebih sering daripada waktu biasanya. Dikasih vitamin 1 minggu itu 5 kali, yang 2 hari itu kasih air putih ya. Jangan dikasih vitamin terus. Vitamin 5 hari, 2 hari air putih, seperti itu. Kemudian di dalam saluran air minum itu kalau nipple drinker itu seringnya kalau kalian kasih vitamin terlalu sering ya, pada kondisi saat ini itu terjadi penumpukan biofilm. Itu harus diperhatikan ya, harus dibersihkan. Jadi kebersihan air minum harus dijaga agar puyuh kita tidak terkena penyakit dengan mudah ya. Nah kemudian ujung-ujungnya yang kelima itu ujung-ujungnya adalah produk yang dihasilkan. Kalau misalnya sudah kalian lakukan semua itu, kalian harus sortir telur ini untuk disimpan itu yang bagus-bagus. Kalau yang jelek itu dijual sesegera mungkin, karena pada akhirnya kita akan menjualnya telur. Kalau misalnya kondisi pasar sepi, kita telur jelek-jelek kita kasihkan, nanti banyak komplain. Telur-telur yang kurang bagus disortir ya, misalnya seperti ini, disortir, dijual sesegera mungkin. Kalau kalian jual ke pengepul yang baik-baik ya, kalau misalnya kondisi seperti ini itu tidak berjamur tetapi retak sedikit bisa jadi masalah kalau disimpan dalam jangka waktu lama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum.